Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saputra dari instansi Basarnas, penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna, peserta Latsar angkatan 17 dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video tentang penggunaan peralatan terapi oksigen. Pemberian terapi oksigen ini biasanya diberikan pada korban yang mengalami hipoksia atau sesak napas dengan konsentrasi oksigen di dalam darah di bawah 95%. Kemudian korban yang mengalami gagal jantung, korban yang mengalami komplikasi kelahiran dan keracunan. Yang pertama adalah fase prainteraksi, yaitu menyiapkan peralatannya. Yang pertama adalah tabung oksigen dan regulator, kemudian selang oksigen, ada nasal kanul, kemudian ada simple max, kemudian rebreathing dan non rebreathing. Untuk APD yang digunakan yaitu menggunakan masker, kemudian sarung tangan bersih. Kemudian peralatan yang jangan dilupakan adalah oximeter juga untuk mengontrol oksigen dalam darah pada korban. Yang pertama adalah kita memakai APD terlebih dahulu, dan jangan lupa melakukan cuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Yang pertama adalah melakukan perkenalan kepada korban. Pak, perkenalkan, nama saya David Saputra dari instansi Basarnas, memiliki kemampuan medis tingkat dasar yang terlatih. Bolehkah saya menolong Bapak? Silakan. Yang pertama adalah melakukan perkenalan kepada korban. Pak, perkenalkan, nama saya David Saputra dari instansi Basarnas, memiliki kemampuan medis tingkat dasar yang terlatih. Bolehkah saya menolong Bapak? Silakan. Kemudian adalah tahap selanjutnya adalah memposisikan korban terlebih dahulu setengah duduk atau semi polar. Kemudian untuk beberapa selang yang digunakan, yang pertama itu ada nasal kanul dengan konsentrasi oksigen yang dialirkan yaitu antara 24 sampai 44% dan alirannya 1 sampai 6 liter per menit. Pastikan selang oksigen dalam keadaan baru dan belum dibuka. Yang pertama adalah kita buka dulu tabung oksigennya. Buka secara full. Kemudian kita sambungkan selang oksigen ke tabung humidifier atau regulatornya.
pelan dengan rapat. Pastikan selang tidak terlipat atau terlilit. Kemudian kita alirkan sebanyak 6 liter yang kita butuhkan. Kita rasakan ke belakang tangan terlebih dahulu, ada enggak oksigennya atau jika sudah terasa, kita langsung pasangkan kepada korban dengan minta izin. Permisi Pak, kita lakukan pemasangan oksigen ya pada Bapak. Bapak mengalami nafas. Kemudian sesuaikan ke bawah dagu korban. Izin Bapak, apakah oksigennya terasa? Nah, jika sudah terasa berarti menandakan pemasangan oksigennya sesuai. Atur sebanyak 1-6 liter. Kemudian kontrol korban dengan menggunakan oximeter. Isi Pak. Jika sudah kembali keadaan normal dan korban tidak mengalami sesak napas, kemudian lepas. Yang kedua adalah jenis masker oksigen, yaitu simple mask atau sungkup sederhana. Perbedaannya adalah untuk simple mask ini memiliki konsentrasi oksigen yaitu antara 45 sampai 60%, dan untuk aliran oksigennya adalah 5 sampai 8 liter per menit. Pastikan masker oksigen dan selangnya dalam keadaan baru. Kemudian selangnya kita sambungkan ke regulator. Kemudian atur sesuai kebutuhan. Rasakan terlebih dahulu. Jika sudah terasa, pasangkan ke korban. Permisi ya Pak, kita pasang masker oksigennya. Kita atur sesuai kebutuhan, yaitu 5 sampai 8 liter per menit, dan tanyakan kepada pasien apakah terasa atau tidak. Bagaimana Pak, apakah terasa oksigennya? Terasa. Jika sudah terasa, lakukan kontrol dengan oximeter. Jika pasien tidak sesak lagi dan kembali dalam keadaan normal,
lepas masker oksigennya. Selanjutnya adalah rebreathing mask. Perbedaannya dengan simple mask adalah untuk rebreathing dia memiliki kantong reservoir. Kemudian untuk konsentrasi oksigennya adalah antara 60 sampai 80% dan laju alirannya adalah antara 8 sampai 12 liter. Sambungkan selang oksigen ke regulator. Pastikan kantung oksigennya mengembang terlebih dahulu. Jika sudah mengembang, pasangkan ke korban. Izin Bapak, kita pasang. Sesuaikan. Kemudian atur sesuai kebutuhan. Kemudian kontrol dengan menggunakan oximeter. Kemudian lihat respon korban. Jika oksigen dalam keadaan normal dan pasien tidak mengalami sesak, lepas terapi oksigen atau masker oksigen ini. Yang keempat adalah jenis masker oksigen non-rebreathing mask. Perbedaannya dengan rebreathing mask adalah pada non-rebreathing mask memiliki katup satu arah. Kemudian untuk konsentrasi oksigen yang dapat dialirkan yaitu mencapai 99%. Untuk laju alirannya yaitu 8 sampai 12 liter. Pastikan dalam keadaan baru. Sambungkan selang oksigen ke masker oksigen. Kemudian sambungkan ke regulator. Kemudian kita alirkan oksigennya. Pastikan pastikan kantong reservoir mengembang dengan sempurna. Jika sudah mengembang dan aliran oksigennya sudah masuk, lakukan pemasangan pada korban. Permisi Pak, kita pasang.
Jika sudah mengembang, lakukan pemasangan pada korban. Permisi ya Pak, kita pasang masker oksigennya. Sesuaikan, pasang dengan rapi. Kemudian atur sesuai kebutuhan dan lihat respon korban dan kontrol dengan oximeter. Jika aliran oksigen sudah kembali dan pasien tidak sesak napas, lepas selang dan masker oksigen. Enak nggak? Setelah selesai memberikan terapi oksigen pada korban, lepas masker oksigen dan selang oksigen pada regulator. Kemudian tutup kembali valve. Kemudian simpan kembali peralatan oksigen pada tempat yang bersih dan tidak pada tempat yang panas, jauhkan dari matahari. Bereskan peralatan. Kemudian lepas sarung tangan. Masker. Baiklah, itulah video tentang penggunaan peralatan terapi oksigen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Afiknam Jagat Samagram, profesional, modern, teruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.